Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Dalam subuh yang indah ini ada ungkapan selamanya manusia tak akan pernah jumpa Tuhannya. Selagi manusia di dalam hatinya masih menjadi Tuhan atas masing-masing dirinya di hatinya. Selamanya manusia takkan pernah menyaksikan Tuhan. Sementara di dalam hati manusianya, ia mengadakan tandingan-tandingan saksi yang selain Allah. Selamanya manusia tak mungkin bisa menghadap Tuhannya, sementara selama ini manusia masih menghadap hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusia tak pernah bertemu Tuhannya, bila manusia tak pernah menyaksikan Tuhannya, bila manusia tak pernah menghadap Tuhannya di hatinya, maka lunturlah agama-agama yang disandangnya. Maka hancurlah agama-agama nama yang dipeluknya. Ada Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Maka akan hancur, tak akan berbekas sama sekali bila manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya masing-masing. Semua yang kita peluk, agama apapun yang kita sandang, bila di dalam hati kita masih kewujudan diri manusia kita, masih nampak jelas kenyataan kehidupan manusia kita daripada kehidupan Tuhan, maka batalah agama dan keyakinannya. Bila manusia tak pernah bertemu Tuhan, bila manusia tak pernah menyaksikan Tuhannya, bila manusia tak pulang kepada uripe Allah, mana mungkin bisa melakukan sebuah ritual-ritual ibadah kepada Tuhannya. Jadi diadakan ritual-ritual ibadah bagi seluruh manusia yang beragama, ritual syariat apapun. Bila di Islam ada sholat, ada
zakat, ada ibadah-ibadah yang lain, haji, puasa, dan sebagainya. Di agama lain pun ada ritual-ritual, syariat-syariat agamanya. Tujuan semua itu tak lain dan tak bukan supaya kita belajar kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apapun nama agamanya, apapun syariat-syariat yang berlaku di dalam masing-masing agama, tujuannya hanyalah supaya manusia bisa lebur. Tujuannya supaya manusia bisa lillah, kembali kepada hak milik Tuhannya. Itulah tujuan semua agama digelar di muka bumi ini, supaya manusia mau kembali kepada Sang Maha Pencipta. Namun apabila di dalam hati kita masih mengadakan tandingan demi tandingan Tuhan yang wujud di dalam hati kita, maka selamanya kita dikatakan bukan bertuhan, tapi mentuhankan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup dan badannya, serta atas seluruh apapun yang disandangnya, agama-agama syariatnya, kebanggaan dan kemuliaannya, status-status dunianya, jabatannya, ilmunya, amalnya, kekayaannya, dan sebagainya hanyalah status-status yang tak akan bermanfaat sama sekali bagi diri kita tanpa Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali kepada jalan lurusnya Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Coba kita perhatikan, coba kita hayati, kita saksikan di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Bila masih ada kewujudan diri manusia kita di hati kita, apakah kita bisa merasakan jalan yang lurus serta nikmat yang agung dari Sang Pencipta? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmat-nikmat Tuhannya, sementara kita masih bernikmat-nikmat dengan hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya surga, sementara di dalam hati kita masih menikmati makanan-makanan neraka yang serba dari darah dan nanah, yang serba kotor, yang serba diawali dengan adanya kewujudan makhluk kita di hati kita. Jadi meskipun kita minum susu, minum teh, minum kopi, makan nasi yang enak, semua itu hanyalah kenikmatan-kenikmatan semu yang ada di dalam neraka. Itulah yang disebut makanan-makanan dan minuman dari darah dan nanah, serba kotor. Kenapa? Karena manusianya yang mengadakan tandingan-tandingan selain Allah di dalam hatinya. Manusia bergumul dengan harta-hartanya. Itulah yang membuat panasnya hati. Manusia masih terikat dengan pangkat-pangkatnya. Itulah yang bisa memanaskan hati. Manusia berbangga-bangga dengan ilmu dan amaliyah-amaliyahnya. Dan itulah yang membuat hati semakin sombong dan sombong. Kenapa? Karena selama ini yang kita hadap bukan Tuhan, tapi yang kita hadap adalah diri kita sendiri. Maka itulah jahanamnya Allah.
Kalau jahanamnya manusia, nanti katanya hanya cerita dongeng doang katanya. Akan tetapi surga dan neraka di sisi Allah itu hak adanya. Hak adanya itu kapan? Ya sekarang ini. Hak nyata adanya bila Allah nyata bagi manusianya. Namun bila Allah, Tuhan semesta alam masih gaib, masih tak wujud, masih tak ada bagi manusianya, bagaimana mungkin manusia bisa menemukan al-haq yang nyata ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai kapanpun manusia takkan pernah bisa berjumpa menemui Tuhannya bila manusianya masih menjadi raja bagi dirinya di hatinya. Bila manusianya menjadi raja bagi dirinya di hatinya, bagaimana mungkin semua amalnya bisa sampai lurus kepada kehadiran Tuhan yang telah menciptakannya. Sementara manusia di dalam hatinya merasa dirinya lah yang menciptakan ibadah-ibadah itu. Sementara manusia di dalam hatinya dirinya lah yang merasa menciptakan solat-solatnya. Sementara manusia di dalam hatinya merasa dirinya lah yang menciptakan seluruh kebaikan-kebaikannya, kekayaannya, ilmunya, amaliyahnya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin diterima oleh Sang Maha Pencipta, sementara manusia merasa sebagai Sang Maha Pencipta di hatinya. Ini kan tidak sinkron. Jadi selama ini kita bertuhan dan beragama apapun hanyalah bayang-bayang semu saja. Karena kita memang selama ini telah disesat-sesatkan oleh iblis dan setan supaya kita pun ikut watak-watak iblis dan setan. Jadi sombong, angkuh kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan sementara kita yang selama ini angkuh terhadap Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengikuti jalan Tuhan sementara kita selama ini mengikuti jalannya iblis dan setan di dalam hati kita? Jadi bagaimanakah cara menemui Tuhan? Bagaimanakah cara untuk menyaksikan Tuhan? Bagaimanakah cara untuk menghadap Tuhan? Ya lewat pintu baiat. Yakni jangan jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Itulah jalan satu-satunya untuk bertemu Tuhan, apapun agamanya, siapapun orangnya, itu semua jalan seluruh manusia. Asal seluruh manusianya tak ada, kembali tak ada. Asal seluruh manusia goib, kembali goib. Bila di dalam hati manusianya, diri manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanyalah Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud bertemu. Itulah yang dimaksud menghadap. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud menyembah. Jadi tak ada pengabdian, tak ada persembahan yang sebenar-benarnya kecuali mati diri manusianya di hatinya, yakni tidak jadi Tuhan lagi, yakni tidak menjaga-jaga Tuhan lagi dengan amal-amalnya. Akan tetapi manusianya lah yang dijaga Tuhan, manusianya lah yang dipelihara Tuhan, manusianya lah yang dijaga, dilindungi, dicukupi, dan dikasih sayangi oleh Tuhannya. Karena manusianya sudah tunduk patuh kepada apa yang diagendakan untuk dirinya di hatinya dari Tuhannya. Jadi makna baiat itu sama halnya dengan
makna kiamat, hari kematian, kiamat yang wajib ditemui, kiamat yang wajib diimani, kiamat yang wajib disaksikan. Bukan iman kepada kiamat-kiamat yang belum datang itu. Bila kata-kata kiamat itu kepada iman kepada hari kiamat itu kepada kiamat-kiamat yang belum datang, maka takkan pernah ada para nabi dan rasul. Takkan pernah ada aulia Allah. Kenapa? Karena belum ketemu dengan kiamatnya. Belum beriman dengan kiamatnya. Maknanya belum beriman bahwa dirinya itu gaib. Belum beriman bahwa dirinya itu mati. Belum beriman bahwa dirinya itu Adam. Belum beriman bahwa dirinya itu tak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin ada nabi dan rasul bila manusianya masih jadi Tuhan di dalam masing-masing hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih dahulu untuk menghening-heningkan kehidupan diri kita, mensunyi-sunyikan kehidupan diri kita, menggelap-gelapkan kehidupan diri kita agar nyata, agar hak kehidupan Allah, agar hak uripe Allah. Ketika sudah berhasil melampaui kekiamatan diri manusianya, nanti ada hari kebangkitan. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagaimanakah untuk menempuh jalan-jalan menghadap kepada Allah? Bagaimanakah caranya untuk menempuh jalan yang lurus menyaksikan Allah? Bagaimanakah cara menempuh untuk kembali kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apakah manusia punya jiwa? Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka manusia sudah tak punya jiwa lagi, tak punya hidup lagi, tak punya kekuasaan lagi, maka tenanglah dirinya. Karena ketenangan itu ketika tiadanya dirinya di hatinya. Bagaimanakah untuk mengaplikasikan ketenangan-ketenangan hati, ketenangan-ketenangan jiwa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah hak-hak Tuhanmu yang selama ini kau ambil sebagai hak dirimu, yakni hidup dan badan, serta apapun yang ada di antaranya, kebanggaan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, amal, dan kedudukan, serta sebagainya, kembalikan dengan rela dan ridho bahwa semua itu bukan milik kita. Disitulah tempat kedamaian. Disitulah tempat keindahan. Dan disitulah tempat kenikmatan di sisi Allah. Karena sudah kembali kepada Allah. Karena sudah menyaksikan Tuhannya sebagai Tuhan atas dirinya di hatinya. Itulah agar mudah hati kita bisa tenang. Caranya ya harus lepaskanlah ego manusiamu. Gembalakan dengan tongkat-tongkat kenabian.
Bagi yang sudah baiat, sudah memegang tongkatnya, pegang erat tongkat itu terus. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi agama apapun, jadi golongan apapun, bila sudah pulang kepada ketiadaan dirinya di hatinya, bila pulang kepada kegoiban dirinya di hatinya, bila sudah tenang dirinya kembali di sisi Tuhannya, itulah yang dimaksud pengabdian. Itulah yang dimaksud persembahan. Itulah yang dimaksud kembali kepada yang menciptakan, yakni agama Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian setelah hamba-hamba itu mengabdi kepada Tuhannya, apapun agamanya, apapun golongannya, tak peduli. Bila manusia sudah lepas dari golongan agama-agama yang membelenggu dirinya, yakni agama-agama syariat, agama-agama hawa nafsu, agama-agama iblis yang selalu tidak sinkron antar satu dengan yang lainnya, yang tidak ahad, yang selalu berpecah belah, yang selalu pertumpahan darah, maka selamanya manusia tak akan bisa selamat kembali kepada agama yang ahad, agama asal usulnya, agama nenek moyangnya, yakni Bani Adam. Nenek moyangnya yakni anak cucu Adam. Berarti kita semua anak cucunya yang tak ada. Yang tak pernah ada. Bani tidak ada. Bila masih merasa bani yang ada, ya tenggelamlah manusia di dalam fahsya wal munkar. Wadkhuli jannati. Bila kita sudah kembali ke agama nenek moyang kita, yakni Bani Adam, anak cucu Adam, kembali kepada kegoiban, ketiadaan, maka itulah kenikmatan surga, kenikmatan jannah. Apa buktinya? Apa logikanya? Surga itu, selama ini kan kita tinggal di dalam neraka. Buktinya kita kepingin makan, ya harus bersusah payah dulu. Cari uang, usahakan sana kemari, berpayah-payahan, bercapek-capekan demi untuk supaya makanan dan minuman itu bisa kita nikmati dengan daya upayanya manusia. Itulah ahli neraka, ahli yang mengadakan sekutu-sekutu selain Allah. Apa surga itu? Ketika manusianya seperti bayi, maknanya hatinya selalu diam, meskipun ia kelihatan bersyariat, meskipun ia kelihatannya cari uang, meskipun kelihatannya ia bekerja, meskipun kelihatannya ia berdaya upaya, tapi di dalam hatinya la haula wala quwata illa billah. Semua ini hanyalah peran uripe Allah. Semua ini hanyalah peran sang pencipta dan sang penggelar, serta peran sang pemelihara manusia yang selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan makhluk yang diciptakannya. Bila hati sudah lillah, bagaimana mungkin hati berpayah-payahan? Bila hati sudah lillah, bagaimana mungkin hati bersombong-sombongan? Bila hati sudah lillah, bagaimana hati bisa merasa mulia atas semua apa yang bukan dilakukannya? Jadi ketika mau makan, kelihatannya badan yang memasak, kelihatannya badan yang menyediakan persiapan-persiapan untuk makanan dan minumannya. Akan tetapi bagaimana mungkin manusia bisa melakukan itu semua tanpa Allah? Itulah surga yang disediakan Allah. Manusia tinggal menikmati
hidangan Tuhannya. Maka sucilah makanan dan minumannya. Karena apa? Karena hanya Allah yang memeliharanya. Maka najislah makanan dan minumannya bila manusianya yang masih mengadakan permusuhan kepada Tuhannya. Bila manusianya masih ingkar, masih sombong di dalam hatinya, manusianya akan terus dan terus dibakar oleh Tuhannya. Namun bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka hidupnya akan damai, tentram, nikmat bersama Tuhannya di sisinya. Berarti neraka dan surga itu adanya besok apa sekarang. Tinggal bagaimana Anda meyakini Tuhan Anda. Ataukah Anda meyakini iblis yang selama ini Anda pertuhankan. Semua tergantung diri masing-masing. Inilah agama yang benar. Inilah jalan lurus kepada Sang Maha Pencipta. Lewat apapun nama-nama agama Anda. Baik lewat Islam, baik lewat Nasrani, baik lewat Yahudi, Majusi, lewat Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Yang terpenting selamatkanlah masing-masing hatimu kembali kepada Tuhanmu dan lepaskanlah belenggu-belenggu agama-agama yang selama ini membelenggu hati kita yang merasa benar atas seluruh apa yang kita peluk selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Sang Pencipta. Selalu ridho, rela kembali kepadanya apapun keadaannya. La haula wala quwata illa billah. Aplikasikan dengan yang sebenar-benarnya. Dengan ketiadaan dirimu di hatimu. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat talimin daf'ul balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.